Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ramadian dengan NIM 25101173100006 dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, pada video ini saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu saya yaitu Dr. Ririanti Rahmayani, SPSI, MPD. Adapun materi yang akan saya bahas adalah teori belajar humanistik. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif atau nilai akademik, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan peserta didik, seperti perasaan, minat, kebutuhan, dan juga pengembangan potensi diri peserta didik. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk saja ke isinya. Yang pertama adalah permasalahan atau tantangan ke depannya. Dalam praktik pendidikan saat ini, proses pembelajaran masih sering berorientasi pada pencapaian nilai hasil ujian dan target kurikulum. Peserta didik dituntut untuk memahami banyak materi dalam waktu yang sangat singkat, terbatas, sehingga pembelajaran cenderung bersifat satu arah dan menekan. Akibat daripada kondisi tersebut, peserta didik mengalami penurunan motivasi belajar. Mereka belajar bukan karena ingin memahami atau mengembangkan diri, tetapi karena tuntutan akademik. Bahkan tidak sedikit siswa yang mengalami tekanan psikologis, kecemasan akademik, dan juga kelelahan belajar. Selain itu, perbedaan karakter pada setiap siswa yang mencakup minat, potensi, seringkali kurang diperhatikan oleh gurunya. Semua siswa diperlakukan secara sama, padahal setiap individu memiliki cara belajar dan kebutuhan yang berbeda. Hal ini menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan, khususnya di masa depan, di mana pendidikan diharapkan mampu menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan pembelajaran yang lebih manusiawi, yang mampu menghargai peserta didik sebagai individu yang seutuhnya. Salah satu pendekatan yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut adalah teori belajar humanistik. Nah, kita masuk ke kajian literatur dan juga atau teori. Teori belajar humanistik merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan manusia sebagai pusat daripada proses belajar itu sendiri. Teori ini memandang bahwa tujuan utama pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu membantu peserta didik mengenal dirinya sendiri, memahami potensinya, dan berkembang secara optimal. Dalam teori ini, belajar dianggap berhasil apabila peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengalami perkembangan kepribadian, sikap, dan kesadaran diri. Oleh karena itu, pembelajaran harus bersifat bermakna dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Salah satu karakteristik utama dari teori belajar humanistik adalah student-centered learning, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam pendekatan ini, siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran, seperti bertanya, berdiskusi, dan mengemukakan pendapat. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator. Teori humanistik ini juga menekankan konsep memanusiakan manusia, di mana peserta didik dipandang sebagai individu yang memiliki perasaan, kebutuhan, dan potensi yang berbeda-beda. Pembelajaran tidak boleh bersifat menekan, melainkan harus menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Selain itu, menekankan pengembangan potensi diri dan juga aktualisasi diri. Keberhasilan belajar tidak hanya diukur dari nilai akademik, tetapi dari sejauh mana peserta didik tersebut mampu mengembangkan bakatnya, minat, dan kemampuannya. Beberapa tokoh penting dalam teori humanistik ini adalah seperti Abraham Maslow, yang menekankan bahwa kebutuhan peserta didik harus terpenuhi dahulu sebelum mencapai aktualisasi diri. Lalu ada Carl Rogers yang menekankan pentingnya pengalaman belajar yang bermakna dan kebebasan untuk dalam belajar. Lalu ada Arthur Combs yang menegaskan bahwa belajar akan efektif apabila materi memiliki makna bagi individu.
Sementara itu, Dryarka menegaskan bahwa pendidikan adalah pada hakikatnya adalah proses memanusiakan manusia muda. Oke, kita sudah masuk di bagian solusi. Sebagai solusi dari permasalahan pembelajaran tersebut, teori belajar humanistik dapat diterapkan dengan mengubah cara pandang terhadap proses pembelajaran. Guru diharapkan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga memperhatikan kondisi emosional, minat, dan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran dapat dilakukan dengan melibatkan peserta didik secara aktif melalui diskusi, kerja kelompok, dan kegiatan berbasis pengalaman. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, siswa dapat dilibatkan dalam percakapan, presentasi, dan kegiatan komunitatif yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang kegiatan yang komunitatif yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ini adalah percakapan tadi. Jadi mungkin gurunya bisa mengimprovisasi kelasnya dengan melakukan percakapan bahasa Inggris di kelas tersebut. Jadi setiap kelas itu wajib menggunakan bahasa Inggris. Jadi siswa itu akan terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Nah, selain itu, guru perlu menciptakan suasana belajar yang nyaman, terbuka, dan saling menghargai agar peserta didik merasa aman untuk berpendapat dan mengembangkan potensinya. Dengan penerapan teori belajar humanistik, pembelajaran diharapkan lebih bermakna dan manusiawi. Di penutup. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa teori belajar humanistik merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat daripada proses belajar itu dan menekankan pengembangan potensi serta nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini mengajak pendidik untuk tidak hanya mengajar, tetapi mendidik dan membimbing peserta didik agar mampu berkembang secara optimal, baik secara akademik maupun sebagai manusia seutuhnya. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.